kembali lagi bersama aku Kak Gracia, Kak Lydia, Kak Dion. Ayo kita mulai dalam doa ibadah hari ini. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan dalam hari ini Tuhan. Kami akan ibadah Tuhan walaupun kami masih online streaming ya Bapak. Tuhan kami minta Kau hadir Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah cuy kita hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. amin. Adik-adik, masih inget kan sama theme song Natal kita yang kemarin? Kiri kananku ada Tuhan. Kak Lydia, Kak Cia, dan Kak Dion mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu ini bersama-sama. Yuk bangkit berdiri semuanya. Musik Kak. Kakak-kakak di sini kan besar-besar nih, tapi Tuhan kita jauh lebih besar. Yuk mari kita nyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Ayo Kak. Besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirahkan dengan sukacita. Dia mengasihi besar.
sebentar kita akan mau masuk ke firman Tuhan kita. Sebelum itu kita menyanyikan lagu Kau Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan
sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, sudah menari bersama. Sekarang Kalidia mau ajak adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita? Oke, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk sikap berdoanya dan ikuti kakak ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami, berikan kami hikmat-Mu supaya kami dapat mengerti isi dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum dengerin kakak cerita, kita mau lihat video yang satu ini. Oke? Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ribka berkata kepadanya, "Kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu." Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, saudara Ribka ibu Yakub. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Nah, tadi kan sudah lihat ya cerita tentang Bapak Yakub. Bapak Yakubnya tertidur karena kelelahan. Tapi kakak mau tanya nih sama adik-adik, tadi
dia pas ngeliatin Yakub tidur, itu adik-adik tahu nggak? Si Yakub itu kenapa ya tidurnya ada di luar, bukan tidurnya di rumah, bukan tidurnya di tenda atau tidurnya di tempat tidur? Siapa yang bisa jawab? Wah, hebat! Betul adik-adik. Itu karena Bapak Yakub sedang melarikan diri. Dia melarikan diri dari rumahnya karena dia sudah melakukan kesalahan. Siapa ayo yang tahu kesalahan yang dilakukan oleh Pak Yakub? Betul! Pak Yakub itu habis bohong. Apa adik-adik? Pak Yakub habis berbohong. Iya, dia berbohong, membohongi papanya. Papanya tuh Bapak Ishak. Dia bohong kalau dia ngaku-ngaku jadi Esau. Terus mamanya nih, Mama Ribka suruh dia pergi jauh supaya tidak dimarahin sama kakaknya si Esau. Nah, dia pergi jauh ke rumah saudara ibunya, namanya Laban. Siapa namanya? Laban. Ih, kasihan ya dia ya. Dia itu lari karena berbohong. Coba sekarang kali dia mau tanya, ada nggak adik-adik yang pernah berbohong? Pasti ada ya. Atau ada nggak yang suka berbohong? Nggak ada ya. Nah, jangan sampai kita seperti Bapak Yakub. Tapi adik-adik, sekarang kan udah tahun baru nih, tahun 2021. Sekarang kemarin tahun 2020, siapa ayo yang pernah melakukan kesalahan? Contohnya, kesalahannya nggak mesti bohong. Suka marah-marah sama mamahnya, terus bikin mamahnya kesel karena nggak mau belajar, atau senangnya main game terus. Siapa? Pasti ada ya. Nah, tapi jangan khawatir adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Ketika Bapak Yakub dia lari ke rumahnya Laban, dia itu tidur dulu kan? Nah, pas dia tidur, dia bermimpi melihat tangga yang tinggi sekali dan ada para malaikat naik turun. Nah, adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya di Kejadian 28 ayat 13. Kita mau tahu nih, Tuhan itu waktu datang ke mimpinya Yakub ngomong apa ya? Sudah dibuka semua? Yuk baca bareng kakak. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun kau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, adik-adik, Tuhan itu baik ya. Meskipun Bapak Yakub sudah berbuat salah, dia sudah berbohong, dia sudah menipu papanya, tapi Tuhan bilang tetap menyertai Yakub. Jadi adik-adik juga jangan kecewa, jangan berpikir, ya Tuhan tahun 2020 aku banyak salahnya nih, aku suka marah-marah, aku suka males-malesan, terus aku juga suka bohong nih sama mama, sama papa. Kira-kira Tuhan masih sayang nggak ya sama aku? Nah, adik-adik nggak boleh berpikiran seperti itu. Kenapa? Karena janji Tuhan itu Tuhan akan senantiasa menyertai Kalidia, menyertai adik-adik, menyertai papa mama, menyertai kita semua. Tapi jangan diulangin lagi, oke? Kan tahun ini udah tahun baru, tahun 2021. Berarti kita harus berubah, terus kita juga tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi tetap ingat janji Tuhan, kalau Ia akan senantiasa menyertai kita selamanya.
Oke adik-adik, tadi kan kita sudah melihat video tentang mimpi Yakub. Terus kita juga sudah membaca tentang firman Tuhan di mana Tuhan menyertai Yakub dan menyertai kita semua. Nah, kakak mau kasih challenge nih buat adik-adik semua. Coba adik-adik ceritakan lewat video apa sih yang menjadi mimpi adik-adik, tapi yang pernah adik-adik rasakan dan masih adik-adik ingat. Seperti Yakub kan dia mimpi tuh melihat tangga yang besar sampai ke langit dan melihat para malaikat serta bertemu dengan Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik pernah nggak ya mimpi sesuatu yang tidak bisa adik-adik lupakan? Nah, nanti adik-adik bisa kirimkan videonya ke nomor di bawah ini ya. Jangan lupa dikirim karena akan ada hadiah yang menarik. Kali dia tunggu ya. Adik-adik, kakak sudah selesai menyampaikan firman Tuhan hari ini dan ibadah online hari ini sudah selesai. Yuk kita tutup dengan doa ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan Yesus, kami tetap yakin dan percaya Tuhan dalam kondisi apapun dan apapun kesalahan yang pernah kami perbuat. Janji-Mu dan penyertaan-Mu senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah online hari ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. God bless you.